Nah, penyambung kan? Angkul suaranya tidak terdengar. Alah, hei. Ah, kita lanjut ya. Halo, halo, ya, dengar. Tadi itu kan terputus. Tapi cerita Nabi Ayub kan, dia diuji dengan Nas, bentar. Itu setengah enam ya, setengah maksimal ya. ah, Setengah enam ya. ya ya setengah enam. Berapa menit lagi tuh? Berapa tuh? Lanjut lah dulu, lanjut lah. Ya udah. Jadi eh si Ayub itu diuji dengan kehilangan kekayaan. Karena iblis menyarankan kepada Allah diuji dulu dengan menghabiskan semua kekayaan dia itu supaya apakah dia berduraka apa enggak. Nah, jadi alat uji yang paling ampuh itu adalah lulus dari ujian iblis, ya kan? Jadi beriman apa tidaknya orang itu lulus dari ujian iblis. Jadi diuji. Kalau gitu si Ayub ini adalah seorang sudah sombong, sudah durhaka kepadamu. Ya Allah, kamu tidak tahu, kita tahu bahwa dia sudah membangga-banggakan dirinya bahwa dialah yang menjadi Tuhan. Itulah ceritanya kepada Allah yang ngadu. Allah itu tahu sebenarnya si iblis itu hanya sebagai alat untuk apa saja. Kata Allah, coba aja kamu uji dia apakah dia seperti itu, seperti apa yang kamu katakan. Bagaimana kalau kami mohonkan supaya banjir besar menghalanda semua kekayaan dia habis semuanya, membusuk. Ternak dia habis, kebun dia habis, semua kekayaannya, lumbung padinya habis, semuanya habis semuanya. Kebun-kebun habis semua. Silakan kata Allah. Ya baserulah hujan badai yang berhari-hari sehingga banjir besar. Nah, itu kan makanya kebun-kebunnya, ternaknya situ habis, hanyut semuanya. Tidak ada lagi yang akan dibagi-bagi kepada orang. Makanya eh, apanya skenario yang dibuat oleh iblis itu dia datang seolah-olah menjadi sahabatnya si Ayub. Itu skenario nya. Jadi si iblis datang mungkin barangkali datang dari Lubuk Linggau ke Jambi gitu ya. Ayub tanya, saya tetangga dekat kamu orang Lubuk Linggau. Saya prihatin melihat melihat kamu ini susah, sangat durhaka kepada Allah sehingga Allah benci sama kamu, bencana diturunkan banjir besar. Nah, berhentilah kamu menyembah Allah lagi, jangan menyembah Allah lagi. Kamu itu sudah sombong, sudah tidak pantas lagi untuk diberikan apa kekuasaan seperti itu. Jadi jawaban si Ayub apa? Semua yang datang kepada saya itu miliknya Allah. Kapan saja Allah mengambilnya, apakah melalui bencana alam maupun banjir maupun segalanya, itu bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Jadi kalau kamu menyatakan bahwa saya durhaka kepada Allah, tidak. Allah itu apa saja, termasuk diri saya kalau misalnya mau diapakan, diambil oleh Allah, diambil oleh Allah katanya. Tapi saya tidak akan berhenti, tetap hanya menyembah Allah. Itu keimanan yang diberikan kepada orang-orang sebelum kita itu seperti kisahnya si Ayub. Terus akhirnya si iblis utusan dari Lubuk Linggau ini kecewa turun dan pergi dengan kecewa. Lah si Ayub tidak bisa digoda. Akhirnya buat cara yang lain. Bagaimana kalau kita buat gempa. Ayo, pasukan iblis semuanya datang. Digoyanglah rumah siapa tuh semuanya. Rumahnya Ayub dengan anaknya. Akhirnya rumah si Ayub tidak runtuh, rumah anaknya runtuh, anaknya mati ditimpa oleh apa? Bahan bangunan. Mati. Datang lagi lah seolah-olah sahabat Ayub datang.
Minggu yang lalu kebanjiran, minggu minggu berikutnya gempa di kampung dia itu. Sehingga anaknya mati. Datanglah dari Musirawas. Ayah ada Musirawas datang ke Jambi. Nanyain, "Allah Ayub," katanya, "berhentilah kamu menyembah Allah. Karena saya prihatin mendengarkan ini oleh-oleh yang saya bawa ini ada durian, ada cubada, segalanya dibawa lah ke si Ayu itu kan. Ini hasil kebun kami. Kalau kamu kan tidak bisa memberi apa-apa lagi. Harta sudah habis, anak sudah meninggal semuanya. Kita prihatin loh yuk. Nah, dan ini ada eh, madu, madu yang madu yang sangat membuat kamu segar. Kamu berhentilah menyembah Tuhanmu itu. Kamu sudah orang sesat, orang sudah durhaka kepada Allah. Minggu lalu kamu kebanjiran, harta kekayaan habis. Minggu kemarin, baru minggu ini kamu ditimpa musibah, anak kamu gempa, mati. Jadi yang dari Musirawas ini sudah bawa oleh-oleh dia. Madu itu adalah racun, ya kan? Racun jadi bawa. Jadi kata si Ayub, terima kasih ya atas sarannya. Walaupun bagaimanapun, saya tidak akan berhenti tetap berzikir kepada Allah. Semua kekayaan saya, termasuk anak-anak saya, semuanya, kalau Allah itu ngambil, diambil oleh Allah. Jadi kamu tidak jangan ikut campur tentang apa yang saya imani. Saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Termasuk diri saya juga diambil oleh Allah, silakan aja. Nah, ini beban. Akhirnya si tamu yang dari Musirawas ini keluar dengan kecewa. Nah, kecewa ya. Jadi si Ayub memang tidak ada makanan lagi, minuman lagi ya. Diminumlah itu madu. Madu itu ada racunnya. Begitu si Ayub minum madu itu, ternyata si Ayub mulai gatal-gatal. Memuanya. Pokoknya kada balapak kecil awalnya rusak. Badannya itu gatal semuanya. Badan kurus segalanya, makanan tidak ada segalanya. Nah, akhirnya minggu depannya datang lagi sahabatnya yang dari Muaro Bungo. Dari Muaro Bungo sahabat datang dekat, tanya, membawa makanan ya, mungkin barangkali singkong segalanya dibawa, pas itu ada banyak pepaya dibawa. Ayub, "Alah Ayub," katanya, "saya mendengar cerita dari kawan kita yang dari Lubuk Linggau, dari Musirawas. Ah, ini kamu ceritanya seperti ini. Ya berhentilah kamu menyembah Tuhanmu itu. Kamu sudah durhaka kepada Allah itu. Cobaannya yang pertama itu kamu. Harta habis, anak meninggal. Setelah itu kamu sekarang kada lapak puluh. Koha. Makanan untuk kamu." Nah, jadi begitu dia apa turun, dibilang sama si Ayub, "Terima kasih ya semua nasihatnya dan bantuannya. Ya, walaupun bagaimanapun apa yang saya miliki termasuk diri saya itu Allah yang punya. Jadi mau diapain Allah saya terima karena ini Allah sudah memberikan ujian untuk keimanan saya, apakah saya beriman apa tidak kepada Allah. Kalau kamu menyarankan seperti itu, sarannya terima kasih. Tetapi saya tidak akan berhenti dengan keyakinan saya beriman kepada Allah." Nah, jadi itu jawaban si Ayub. Kecewa lagi yang dari Muaro Bungo kok. Lalah. Turun dengan apa? Akhirnya dia beritahu lagi kawannya dari Gunung Medan. Colek lah si Ayub tu. Kamu kan dari Gunung Medan tuh, kawan kita tuh si Ayub. Si Iblis datang dari Gunung Medan. Membawa bungkus nasi lama tu di Gunung Medan tu, ke Jambi. Sudah itu cerita
saya dapat cerita nih dari kawan yang dari Lubuk Linggau, dari Musirawas, dari Morobungo, dari Bungo, kan dari Medan, dari Gunung Medan. Yuk, katanya. Ditanya kepada istrinya, si Ayub mana? Tuh di dalam kamar. Kenapa dia? Ngapain dia tuh? Dia dekada, laba-lapa mukanya tuh bau. Sudah tuh, aduh kasihan si Ayub. Sampaikanlah, kecek kan. Janganlah kamu mengikuti si Ayub lagi, sebab si Ayub itu sudah durhaka kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, sampaikan ke dia, karena saya tidak sanggup masuk kamarnya, udah bau, lanyat. Kada lapak. Jadi pesan iblis itu melalui istrinya. Sampailah istrinya itu menyamparin Ayub, Bang Ayub, lah datang kawan-kawan abang dari Lubuk Linggau, dari Musirawa, dari Morobungo, dari Gunung Medan, dan terakhir kau. Berhentilah abang le berzikir kepada Allah. Memang abang tu lah mendapatkan siksaan kau serupai kau. Lah durako bang kau sebenarnya. Apa kata si Ayub? Mulai dari detik ini, jangan kamu saya rawat lagi, kasih minum lagi, kasih makan lagi. Detik ini kita putus hubungan. Kamu terserah kamu mau jadi apa. Serah. Tak boleh mendekat ke saya tetap berzikir kepada Allah. Jadi si istri yang tergoda ke bingung. Di rumah mau melayani abangnya tidak bisa, dia tidak nerima, serba salah. Akhirnya dia keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu, si Ayub menajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ada kira-kira ujian apa lagi yang akan engkau berikan kepada saya? Insya Allah saya sanggup. Ya kan? Situ si Ayub. Jadi kata Allah, Allah berfirman, yuk keluar aja kamu ke rumah, keluar rumah kamu, keluar. Antakkan tumiang tuh di laman rumah tuh. Nanti kalau lah muncrat air dari tumiang tuh, mandi aja itu, sudah tuh minum airnya. Insya Allah sadanya penyakit yang hilang. Jadi firman Allah itu kepada Nabi Ayub. Karena keyakinannya kepada Allah. Dia tidak yakin kepada orang-orang yang menggodai. Jadi si Ayub keluar begitu. Begitu air mencerat, langsung diminum, langsung mandi. Semua penyakit yang ada di dalam diri itu habis. Lulus. Jadi si Ayub kembali muda, bersih. Lah, putih. Dia duduk di kamar berzikir kepada Allah. Istri, kau tak galiak-galiak. Hatinya lah seminggu meninggalkan rumah. Ba'alah bang, jangan-jangan lah mati lagi. Pulanglah istrinya. Apa kata mendakek bang aja. Maafkan amboy bang. Boleh meninggalkan abang karena abang tak mau melayanimu. Jangan mendekat kepada saya. Saya sudah bersumpah akan mendera kamu 100 kali. Sudah itu tak bisa istrinya mendakeknya dah. Kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, bagaimana nih? Istri saya sudah datang. Apakah saya akan dera dia dulu atau kemana? Apa kata Allah? Yuk, kamu pai ke laman rumah kamu tuh. Ambil rumput sakawi. Sakawi. Lemparkan ke istri kamu. Itulah sama mendera 100 kali. Dilakukan oleh Ayub. Akhirnya si Ayub itu dengan istrinya kembali seperti hidup normal seperti biasa. Itulah ujian yang diberikan kepada Ayub. Dan istrinya kembali lagi, mulailah dia berhidup berumah tangga yang bahagia. Itu. Jadi kalau orang-orang yang apa itu ya Allah semuanya penolongnya. Tidak ada yang lain. Ya kan? Engkau adalah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap
kaum yang kafir. Nah, tolong kami. Itu doa-doa itu adalah mengingatkan kita kepada kisah-kisah para nabi yang luar biasa perjuangannya untuk beriman kepada Allah. Kira-kira. Jadi kalau orang-orang yang tadi itu diuji imannya itu, lemah imannya itu, memang manusia itu memang kondisinya seperti itu. Nabi aja betul. Jadi baru ujian kehilangan, kelaparan, ya kehilangan jiwa segalanya akan terjadi di dalam keluarga kita. Apakah kita beriman kepada Allah apa enggak? Sebab masalahnya semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita aja yang tidak tahu. Karena kebodohan kita sendiri. Bahwa penolong kita itu adalah Allah semua. Nah, keimanan yang dicontoh oleh Nabi itu keimanan yang seperti itu. Seperti Nabi Muhammad ketika dia berkhutbah di Bukit Safa menyampaikan kepada kaum Quraisy, "Hai kaum Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah lah yang berhak disembah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Apa kata Abu Lahab? Hei, celakalah hari-harimu Muhammad. Kamu ini adalah anak ingusan dari anak yatim piatu, laden bela-bela kamu dari pembunuhan segalanya. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sangat durhaka. Yang tidak boleh guna. Akhirnya kan Abu Lahab itu kan memancing emosi orang-orang yang di sekeliling dia. Karena dia tokoh Quraisy. Makanya diayokan. Ini orang terhina di muka bumi ini. Ini, mau kamu apain saja silakan, lempar mau apa silakan saja. Caci maki maki-makian lah. Jadi si Abu Lahab itu sangat marah karena ini tokoh. Disuruhnya atas singguangnya asal. Turunlah ayat namanya tabat yada Abu Lahab. Tamakna anhu maluma kasabat saya lah. Celaka, mendengarkan dia bilang celaka, turun ayat itu kepada Muhammad. Tabat yada Abu Lahab. Celakalah kedua tanganmu Abu Lahab. Hari-harimu. Jadi semua penyebab ayat-ayat itu turun disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti itu. Celaka dua tangan Abu Lahab. Dan yang semua kekayaan yang membalut di lehermu adalah semuanya rantai neraka. Yang membalut gelang, kalung emas di istrinya. Namanya istri Abu Lahab itu namanya Umi Jamil. Orang yang tercantik. Orang yang paling kaya, cantik dan sombong. Itulah. Jadi di khutbah pendek itu saja dia orang mengerti bahwa Abu Lahab itu marahnya luar biasa. Apa yang terjadi? Muhammad dicaci maki, diapa segalanya. Muhammad ketawa senyum-senyum aja. Walaupun bagaimana katanya Allah itu berpihak kepada saya dan tidak berpihak kepada kamu. Kamulah yang celaka. Jadi kalau kita baca ini surat tabat yada Abu Lahab itu seperti itu. Kira-kira yang membuat orang itu garang kepada Muhammad sehingga Muhammad diusir, mau dibunuh segalanya, diusir dari kampungnya. Pergi dia. Karena perjuangan menegakkan keimanan dan ketakwaannya itu. Bahwa Allah itulah penolongnya dimanapun dia berada. Jadi dia tidak hidup di kampungnya. Pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, ya kan. Diusir oleh masyarakat di sana. Padahal kalau dia ikut-ikut aja, ikut-ikut pamannya itu aman dia sebenarnya. Di zona nyaman dia sebenarnya. Ya, Abu Lahab itu tokoh masyarakat yang dipuja-puja oleh orang-orang kafir di sana, kafir Quraisy. Apalagi Muhammad bisa jadi dicalonkan jadi calon pengurus
tokoh di tokoh jahiliyah itu kan, tokoh-tokoh orang Quraisy, bisa jadi tokoh dia. Tetapi Muhammad kan tidak mau menerima, tidak mau berhenti. Nah, itulah peristiwa-peristiwa seperti itu, ayat-ayat itu turun disebabkan. Nah, jadi mengorbankan dirinya, ya kan, untuk mencari ridha Allah, itulah namanya mengorbankan diri untuk mencari ridha Allah. Dicaci maki, dilempar, dipukulin, diintimidasi, mau dibunuh, dikejar-kejar, dicari-cari, itu adalah intimidasi. Tetapi dia tetap pada tujuannya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga orang-orang pengikut-pengikutnya yang di Mekah itu. Seperti siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budak keling, hitam, jelek gitu ya. Dia mendekat dengan Muhammad, maka Muhammad mengajarkan Islam kepadanya. Begitu si Bilal bin Rabah itu diketahui oleh tokoh Quraisy bahwa itu diketahui oleh majikannya masuk Islam, maka si Bilal itu disiksa supaya menyebut nama Lata Lauza. Dijemur, termasuk keluarganya, orang tuanya, semuanya disiksa. Apa kata Bilal? Kata bodyguard dari majikannya, pukulin dia terus, cambuk dia terus, sampai berdarah-darah, sampai apa, seret dia, jemur di tempat panas itu, supaya jangan menyebut Allah juga. Jadi orang yang kental keimanannya itu setelah mengikuti Muhammad itu tersiksa semuanya. Tidak ada satupun yang aman. Itu Bilal. Jadi si Bilal itu dicambuk, diapakan? Dia tidak mau menyebutkan Lata Lauza, tetapi adanya Allah. Las keringat darah, mengucur darah di punggungnya, di hidungnya, semuanya dipukul-pukulin, tidak mau berhenti. Itu orang tuanya juga sama, diberitahu orang tua kamu juga sama seperti ini, dipukul, diikat, segalanya dijemur oleh majikannya itu, supaya dia tetap hidup tetapi kembali kepada agamanya. Jadi semua orang-orang yang hijrah ke Madinah itu memang orang yang sudah diusir dari kampungnya, makanya pergi Muhammad itu ke Madinah. Itulah peristiwa hijrah itu. Orang Madinah, karena orang Madinah itu orang apa? Baik-baik, ya kan? Orang Islamnya sudah bagus, makanya Muhammad diterima dengan baik. Hanya orang bersalawat kepada Nabi. Kehadiran Nabi di Madinah itu. Sallu ala Nabi. Ya kan? Sallu alaihi wasallam. Nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Itulah namanya kekasih Allah itu seperti itu. Jadi Allah penolong orang-orang kafir daripada orang-orang kafir. Maka penolongnya adalah. Kita lanjut ya. Nah, kama laijo. Lailang. Kita lanjut aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 17 ayat 84. Kullu ya'malu ala salatihi ala kitabi. Ya. Ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Surat 17 ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan.
Ini tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Termasuk di dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Kan berbuat sesuai dengan alam. Alam tak kambang jadi burung. Jadi tabiat manusia itu kalau dia misalnya di tempat yang panas ya seperti itu, di tempat yang pantai ya seperti itu, di gunung ya seperti itu, sesuai dengan alam sekitarnya. Keadaan di sini adalah kalau di Arab ya seperti itu panas. Budaya-budaya itu muncul akibat daripada alam sekitar. Woi, laijo koi. Makanya. Lai menang aja ndak? Aldi. Alah kamar. Taruh istilah lai. Nah, jadi ayat ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya, ya kan, masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, berarti kan pertanyaan, Tuhanmu mengetahui siapa yang lebih benar, berarti ada yang benar, ada yang salah. Termasuk dalam pengertian di sini ialah tabiat. Nah, tabiatnya seperti apa? Pengaruh alam sekitarnya seperti apa? Kalau alamnya itu misalnya alamnya banyak orangnya situ menyembah berhala, menyembah apa? Nah, itu tabiatnya, budayanya seperti itu. Nah, kalau orang Islam tidak boleh terpengaruh dengan itu. Kenapa? Dia punya keyakinan bahwa semuanya Allah. Selama itu yang benar jalannya itu adalah orang-orang yang mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau orang di lingkungannya itu lingkungan orang musyrik, kita tidak jadi orang musyrik. Kalau di sini di lingkungan kita orang kafir, kita tidak jadi orang kafir. Kitalah yang membawa perubahan terhadap orang musyrik dan orang kafir itu. Oleh sebab itu kita butuh pengetahuan, wawasan luas terhadap ayat-ayat Allah. Kita lanjut. Nah, di surat 64 ayat 16 mengatakan, Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa may yuqa saka nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu. Di surat 64 ayat 16 katakan, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Disuruh bertakwa. Jadi dia di lingkungan kita tadi orang tidak bertakwa, disuruh tetap bertakwa kita kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkan ayat-ayatnya yang dibaca tadi. Dan taatlah, nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi kalau kita menafkahkan harta kita bukan untuk orang lain. Kita kelihatannya membantu orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Itu kan. Barang siapa yang dikira, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini maksudnya barang siapa yang dipelihara kekikiran dirinya, berarti kikir terhadap sifat-sifat tabiat orang-orang kafir tadi. Kita kikir terhadap itu. Loyal terhadap apa yang terbaik menurut keinginan Allah. Kalau kita jadi orang kikir, barang siapa yang kikirnya terhadap kekafiran dan kemunafikan, kikir terhadap kemusyrikan, tetapi kita loyal terhadap iman dan takwa kepada Allah.
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita bersedekah bukan untuk dunia saja, tetapi dunia dan akhirat. Nah, jadi barang siapa yang memelihara dirinya dari kekiran dirinya, kikir dirinya itu adalah kikir terhadap godaan, tipuan dunia. Kikir kita. Biar kita miskin, biar kita tidak punya apa-apa, asalkan jangan menjadi orang kafir. Biarlah kita seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Hidup sederhana saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Kita kikir. Berarti kita memelihara keutuhan, keimanan, dan ketakwaan kita. Nah, jadi kita boleh kikir terhadap orang-orang, perilaku orang-orang kafir. Siapa yang memelihara kekikirannya, dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu ya tidak semuanya diraup gitu loh. Yang hak dengan yang batil dicampur adukkan semuanya menjadi baik. Tidak ada itu. Nah, jadi di dalam sikap kita menentukan pemimpin, kita memang harus waspada. Sebab masalahnya kalau kita memilih pemimpin yang salah, itu termasuk kita orang yang loyal terhadap keinginan-keinginan orang kafir. Nah, kalau kita loyal terhadap keinginan-keinginan orang kafir, kita ikut membangun diri kita dengan memberikan kebebasan kepada orang kafir untuk berkentayangan, merusak alam semesta, merusak generasi. Makanya di dalam pilihan kita wajib memilih orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, ya kan? Yang bertakwa kepada Allah, yang sholatnya bagus, ya kan? Islamnya bagus, kemudian dia tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia. Ya, amanah, putanah, ya kan? Dan amanah dan putanah. Orang yang amanah menjadi pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin seperti itu, kita juga seperti itu. Kenapa? Perilaku kita sudah menampakkan bahwa kita itu adalah kehidupan bukan hanya di dunia saja, tapi kehidupan juga untuk kampung akhirat. Itu kira-kira kita lihat dulu jadwalnya sesuai dengan jadwal. Oh ya, satu ayat lagi kita baca. Nah, ini kita sudah pindah ke surat Al-Quran itu harus harus dipelajari, disebarluaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wa min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya, diperhatikan ayatnya ini, surat 2 Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, Al-Quran, mereka itu dilaknati Allah
dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Ini pertarungan yang paling berat di dalam Pilpres hari ini, tanggal 14 Februari. Kemudian kita tidak memilih yang salah. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada keterangan-keterangan yang jelas. Apa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Allah? Kan berikan Alkitab, misalnya petunjuk itu adalah dalam Alkitab. Nah, kemudian setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Nah, jadi semuanya orang-orang yang akan menjadi pemimpin tadi sudah dicontohkan seperti Rasulullah. Contohkan seperti Pak riwayat-riwayat Nabi, bahwa dia beriman hanya merujuk kepada Al-Quran semua. Nah, jadi orang yang menyembunyikan itu, kebenaran itu tidak disampaikan secara terang-terangan, tetapi kita sembunyikan, kita takut, kita segan kepada tetangga segalanya, kita sembunyikan, pilih ini ya, jangan. Sampaikan kepada masyarakat kita yang akan dipilih, jangan orang-orang yang kafir. Yang akan dipilih adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, agar bangsa dan negara Indonesia ini aman, damai, sejahtera, adil, makmur. Pilih. Di antara 3 paslon yang kita perhatikan itu, yang taat kepada agama, yang punya pengetahuan, wawasan teknologi, ilmu pengetahuannya luas, sudah pernah diuji jejak ada jejak rekam jejaknya bagus, jejak lain-lain itu ya kita pilihlah yang paling terbaik, yaitu nomor 1 Anies Baswedan, ya, Muhaimin Iskandar. Yuk. Makan di sini, Kak. Iya, ini lagi Zoom, ya. Ya. Oh, ya udah. Iya, ya. Habis ini ke sini ya. Iya, ya. Ini di Pilpres ini perlu kita sampaikan permasalahan ini. Sebab kita kalau salah menempatkan pilihan kita, ini sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu, yang berpura-pura jadi orang baik, tapi kita milih orang yang pura-pura baik itu, ini ya kita dilaknati oleh Allah. Dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Berbahaya. Makanya setiap manusia itu punya keyakinan yang keras bahwa dia itu selektif untuk menentukan pemimpinnya siapa. Nah, ya kita kalau jelas itu di dalam WA berseruran bahwa si A ini, si B gini, si C begini, si A ini gini. Nah, rekam jejaknya itu yang akan kita ikuti. Nah, itu orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, inilah salah satu di antaranya, jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran. Karena mendapat sogokan, nah kita pilih aja ini. Tidak bisa, tidak boleh berpura-pura dalam hidup. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, sampai di sini dulu. Supaya kita jangan dilaknati oleh Allah dan makhluk yang melaknatinya. Makanya kita menjadi orang yang tidak menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu sudah ada. Kita dengar, kita lihat, kita baca semuanya riwayatnya calon pemimpin bangsa Indonesia. Mari kita pilih Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah meredainya, menjadi dia kuat, siap untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, godaan dari iblis setan yang terkutuk, dan orang-orang yang menghalang-halanginya supaya cepat-cepat sadar dan bertobat kepada Allah dan dia kembali kepada kebenaran. Inilah harapan kita dalam kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan kita tetap semangat untuk tetap mengaji 2 minggu sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.